Tae-oh masih memiliki harapan untuk bebas dari tuduhan pembunuhan itu, asalkan dia bisa mendapatkan bukti dari rekaman ponsel itu. Saat ini Hiju sedang berada di rumah sakit. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya itu. Kemudian ibunya dan juga anggota keluarga yang lain datang ke sana dan mereka semua terlihat mencemaskan keadaan ketua Kang. Kemudian mereka pun menanyakan di mana keberadaan Kang In-ha pada Hewon. Lalu Hewon pun memberi kabar pada Kang In-ha. Dan saat ini Kang In-ha berpura-pura terkejut, padahal dialah yang menyebabkan ayahnya hampir mati. Kemudian setelah ayahnya menjalankan operasi, dokter pun keluar dari sana. Dokter memberitahukan kalau saat ini keadaan ketua Kang sangatlah kritis. Jadi mereka harus menunggu ketua Kang tersadar kembali, baru mereka bisa memastikan. Di sini terlihat kalau ibunya Kang Sunju sangat lihai menjalankan aktingnya. Seakan-akan dia merasa sangat sedih atas kejadian yang menimpa suaminya itu. Padahal sebenarnya dia sangat bahagia. Kemudian Kang In-ha datang ke kantor ayahnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggeledah ruangan itu dan mencari tahu di mana keberadaan Han Tae-oh. Dan di sana dia menemukan ruang rahasia yang merupakan sebuah kamar. Dan dia sangat yakin kalau Tae-oh berada di sana waktu itu. Di sini terlihat kalau Kang In-ha sangatlah kesal dan dia menghubungi orang-orangnya untuk segera menemukan di mana keberadaan Han Tae-oh. Ternyata saat ini Tae-oh datang menemui Pak Jaksa ini. Dia datang pada jaksa ini untuk meminta bantuan dan dia memberikan kesempatan pada jaksa ini untuk kembali ke posisinya yang dulu. Awalnya jaksa ini tidak percaya dengan kata-katanya Han Tae-oh, tapi Tae-oh berusaha untuk meyakinkan jaksa ini bahwa ada bukti yang terekam di salah satu barang korban pembunuhan itu, dan dia meminta jaksa ini untuk mencarikan ponsel itu. Kemudian jaksa ini pun mulai percaya pada perkataan Han Tae-oh dan dia pun setuju untuk membantunya. Di lain sisi, pria hacker ini sudah mengetahui kalau saat ini Han Tae-oh sedang bertemu dengan seorang jaksa dan dia mengetahui di mana posisinya saat ini. Awalnya dia mau memberitahukan pada Kang In-ha, namun tidak jadi dia lakukan. Dan dia pun memutuskan untuk menghapus semua informasi yang dia dapat saat ini dan dia memutuskan untuk melindungi Han Tae-oh. Setelah itu, jaksa ini langsung datang ke kantor kejaksaan. Dia berencana untuk mencari ponsel yang dibilang sama Han Tae-oh. Kemudian dia pun bergegas ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mencari di mana keberadaan ponsel itu, dan akhirnya dia pun menemukan ponsel itu. Kemudian mereka pun langsung berusaha untuk membuka ponsel itu, tapi ponsel itu terkunci sehingga mereka harus membawanya ke counter untuk mengetahui kode dari ponsel itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan kode itu, tapi saat jaksa itu memeriksa handphone itu tidak ada video apapun di dalamnya. Kemudian dia memberikan ponsel itu pada Han Tae-oh. Tapi saat Han Tae-oh membukanya, dia pun berhasil menemukan keberadaan dari video itu. Video itu tersimpan di sebuah file yang tersembunyi, dan dia pun melihatnya. Dan ternyata di sana semua video tentang kejadian malam itu tersimpan. Dan di situ terekam jelas semuanya bahwa Han Tae-oh tidak melakukan pembunuhan. Dan ternyata dalam video ini jelas bahwa pria yang membunuh Kang In-ju adalah sopirnya. Dan pria itu sengaja menyuntikkan narkoba pada Han Tae-oh supaya dia tidak mengingat apa-apa dan bisa menjebak Han Tae-oh menjadi tersangka dari pembunuhan itu atas perintahnya Kang In-ha. Dan Kang In-ha juga ada dalam video itu. Di sini Tae-oh menjelaskan rencananya pada Pak Jaksa itu supaya dia segera menangkap pria yang telah membunuh In-ju terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu mereka akan menyeret Kang In-ha karena dalangnya adalah Kang In-ha. Setelah itu Tae-oh pun langsung datang ke kantor polisi dan dia langsung menyerahkan dirinya. Hiju sangat cemas karena dia tidak bisa menemukan Han Tae-oh. Dia pun datang ke kantornya Hewon untuk bertanya di mana keberadaan Han Tae-oh. Tapi Hewon mengatakan bahwa dia juga tidak tahu di mana keberadaan Han Tae-oh dan dia juga tidak mengurusi masalah itu. Di sisi lain, jaksa ini datang menemui atasannya dan dia memperlihatkan video itu pada atasannya. Saat itu atasannya sempat marah karena dia mengambil barang bukti tanpa izin, tapi akhirnya atasannya menyuruhnya untuk datang kembali ke kantornya mulai besok dan membawa video ini. Dan atasannya akan membantu prosesnya supaya dia bisa kembali ke posisinya.
Keesokan harinya, Pak Jaksa ini langsung datang untuk menangkap si pria ini yang telah membunuh Kang Inju. Kang Inha melihat pria ini ditangkap. Apakah Kang Inha akan membantu pria ini? Kita lihat nanti ya. Di lain sisi, Sungjo dan juga ibunya sedang membuat sebuah rencana dan menganggap kalau Tae-oh bukanlah masalah lagi saat ini, sehingga mereka mulai terlihat lega dan bahkan mereka berencana untuk memasukkan Han Tae-oh ke pihak mereka karena mereka sudah mendapatkan kabar kalau pembunuh yang sebenarnya sudah tertangkap. Di lain sisi, pengacara ini datang untuk menemui Han Tae-oh. Dia mengatakan bahwa Ketua Kang selalu berada di pihaknya dan dia juga tahu semuanya. Di sini, pengacara ini datang untuk membantu Han Tae-oh atas perintah Ketua Kang sebelum Ketua Kang kritis. Dan Tae-oh pun setuju. Kemudian Kang In-ha datang menemui si pria ini. Di sana, pria ini langsung mengatakan pada Kang In-ha kalau dia akan segera dikeluarkan dari Kangho dan tidak ada jaminan apa-apa untuknya jika Ketua Kang tersadar kembali. Jadi di sini pria ini mulai khawatir kalau dia berpihak pada Kang In-ha. Setelah itu, Kang In-ha pun pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, dia melihat kalau Haewon sudah melepaskan cincin pernikahan mereka dan Haewon sudah pergi dari sana meninggalkannya. Dan Kang In-ha terlihat sangat kesal. Saat ini jaksa sedang berusaha untuk menginterogasi pria ini. Tapi saat ini pria ini langsung mengakui semua perbuatannya tanpa membantah satu kata pun. Dan hal itu membuat Pak Jaksa itu terlihat sangat kesal karena si pria ini tidak mau mengungkapkan dalang di balik pembunuhan itu. Karena Pak Jaksa tahu bahwa ada orang lain di balik pembunuhan itu. Dan si pria ini tetap tidak mau mengaku. Dia memilih untuk mendekam di penjara. Kemudian ibunya Kang Sungju sedang mengadakan rapat dan dia mengumpulkan orang-orang penting untuk mendukungnya dan dia berencana untuk menjadikan Kang Sungju sebagai pemimpin Kangho. Saat ini Tae-oh pun kembali lagi ke sel tahanannya. Di sana dia sedang berbicara dengan pria ini. Tae-oh memberitahukan bahwa dia memiliki perusahaan investasi. Kemudian dia mengajak pria ini untuk bekerja sama dengannya dan mengelola perusahaan itu bersama setelah dia keluar dari penjara nanti. Dan akhirnya pria ini pun keluar dari penjara dan dia dijemput sama anak buahnya. Kemudian Haewon pun datang menemui pria ini atas perintahnya Han Tae-oh. Di sini Haewon berusaha menjelaskan tentang perusahaan investasi itu pada pria ini. Dan di sini pria ini akan ditunjuk sebagai direktur supaya perusahaan mereka tidak diketahui oleh orang lain bahwa Han Tae-oh lah pemiliknya. Dan ternyata saat itu pria hacker ini juga datang ke sana. Dia juga ikut bekerja sama kembali dengan Han Tae-oh karena dalam bidang ini dialah ahlinya. Dan ternyata sebelumnya dia berhasil mengamankan temannya yang mengkhianatinya sehingga dia bisa pergi. Karena si pembunuh sudah tertangkap, jadi si Kang In-ha tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan sebelumnya pria hacker ini juga datang menemui Han Tae-oh di penjara dan dia menawarkan diri untuk membantunya dan dia akan berpihak padanya. Dan Han Tae-oh pasti akan sangat membutuhkan bantuannya sehingga Tae-oh pun setuju. Keesokan harinya mulai ada berita tentang perusahaan investasi yang memiliki saham yang sangat tinggi dan terus meningkat. Dan hal itu membuat Kang Sunju dan juga ibunya sangat khawatir dan mereka harus cari tahu siapa pemilik perusahaan itu. Begitu juga dengan Kang In-ha yang terlihat sangat khawatir karena perusahaan itu sangat diminati oleh masyarakat. Di sisi lain tibalah hari di mana Han Tae-oh disidang ulang dan di sana Tae-oh dinyatakan tidak bersalah. Dan bahkan pihak hakim meminta maaf atas kelalaian mereka terhadap putusan sebelumnya. Di sini Han Tae-oh terlihat sangat bersemangat dan dia akan segera menjalankan aksinya untuk membalaskan Kang In-ha. Han Tae-oh juga sangat berterima kasih atas bantuan pengacara itu sehingga dia berhasil bebas dari tuduhan pembunuhan dan Tae-oh pun resmi dibebaskan. Di sisi lain terlihat Kang In-ha sangat khawatir karena dia mengetahui kalau Han Tae-oh tidak bersalah dan sudah dibebaskan. Di sini Tae-oh sudah menyiapkan rencana untuk mengejar Kang In-ha sebagai targetnya. Kemudian Kang In-ha datang menemui ayahnya di rumah sakit. Di sana dia merasa kasihan pada ayahnya karena ayahnya akan merasakan 2 kali proses kematian.
Di sini dia pun bertekad untuk membunuh ayahnya itu. Saat dia mau melepaskan oksigen itu, tapi langsung ditahan oleh Han Tae-oh. Dan ternyata Han Tae-oh ada di sana saat itu. Melihat hal itu, Kang In-ha terlihat sangat kaget. Kira-kira apa yang akan terjadi? Simak cerita selanjutnya di next episode.